pertama ya. Mohon semua di mute. Aku nggak ngapa-ngapain. Dek Patrick nanti bisa bantu mute ya kalau ada yang terbuka. Jadi kita akan mulai. Ya. Sorry, Mbak. Bapak dan Ibu, ya, sudah bisa mulai? Kalau nggak bisa mode full, mode separuh aja, Dek. Ya. Yang Bisa, biasa. Bisa. Baik. Mungkin kursornya Dek Novi di bawah ya. Itu ada tanda double nih. Baiklah, kita mulai. Kursornya tadi di bawah, Dek. Ya. Ya, kita mulai. Sama full. Baik. Oke, ini ya, Mbak. Ya, dari pertama, Dek. Dari slide 1. Ya, baik. Selamat datang Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di jaringan doa wanita Jakarta Selatan. Slide 2. Dan hari ini ke slide 2, Dek. Hari ini kita akan ibadah Natal jaringan doa wanita Jakarta Selatan. Dengan susunan acara ibadah kita ada 35 slide dengan durasi waktu 1,5 jam. Berikutnya. Saya akan membacakan panduan ibadah secara daring dengan MC saya Ibu Endang. Dimohon perhatiannya Bapak dan Ibu, mohon di-mute speakernya dan tetap mengikuti ibadah dengan panduan slide yang ditayangkan. Khusus untuk para pengisi acara, mohon menghidupkan speaker, khususnya yang live. Ada 3 orang yang live. Untuk menghidupkan speakernya 1 slide sebelumnya. Untuk ibadah mengalir, mohon Bapak dan Ibu memperhatikan slide. Untuk penyalaan lilin, mohon Bapak dan Ibu menyalakan lilin bersama dalam lagu Malam Kudus. Dan mohon semua speaker dihidupkan setelah foto bersama. Tuhan memberkati ibadah kita hari ini. Sorry, ini kenapa macet-macet? Jadilah bila doa untuk bangsa dunia dan kota. Tuhan tak suka melihat kita yang tak peduli dan diam saja. Imanmu harus menyala-nyala agar Roh Kudus sertainya. Tuhan menjawabnya. Pujilah Tuhan Yesus saja. Tuhan tentu menjawabnya. Pujilah Tuhan Yesus Raja. Doa pembukaan Pak Pendeta Janu, dipersilakan Pak. Ibu-ibu dan Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatu hati di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini kami berkumpul, jaringan doa wanita Jakarta Selatan. Kami rindu merayakan kelahiran putramu Yesus Kristus, Juru Selamat dunia ini.
Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah segala keterbatasan yang saat ini terjadi di tengah dunia ini. Kami boleh berkumpul bersama sekalipun hanya melalui Zoom dan tidak bisa bertemu secara langsung. Namun hati kami dipenuhi dengan syukur dan sukacita karena kami masih Engkau beri kesempatan untuk dapat merayakan kelahiran putramu Yesus di tengah kehidupan ini. Dan biarlah perayaan ini, kebaktian ini, boleh terus memberi semangat kepada jaringan doa wanita Jakarta Selatan, kepada kami semua, untuk terus berkarya menyatakan cinta kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan ini, untuk memperkuat segala sesuatu dan menghadirkan kebaikan dari sorga melalui doa-doa dan setiap pelayanan yang dilakukan. Bapa, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara perayaan Natal JDW Jakarta Selatan ini di dalam cinta kasih-Mu. Biarlah Engkau yang memberi kami hikmat, Engkau yang memberi kami sukacita, dan dengan sukacita itu kami terus dimampukan untuk melayani Engkau, melayani dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia Natal, Ibu Sandra Kristanto, Ketua Pelpak PKP GPIB Sumberkasih, dipersilakan. Terima kasih Bu Endang. Shalom dan selamat pagi. Terima kasih saya ucapkan kepada JDW Jakarta Selatan atas kepercayaannya kepada saya sebagai Ketua Panitia Natal 2021, terutama kepada Ibu Ros Hasibuan sebagai Ketua JDW Jakarta Selatan, juga para mitra Komisi Wanita Gereja-Gereja Kristen dan Katolik dan Persekutuan Kaum Perempuan atau PKP GPIB Sumberkasih Jakarta sebagai tuan rumah. Juga terima kasih kepada Ibu Pendeta Devi Bawole sebagai pelayan firman pada hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Ria Prawiro yang bersedia memberi kata sambutan. Dan terima kasih kepada para pendeta dan para undangan yang hadir. Saya akan melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana. Kegiatan yang pertama yaitu kegiatan pembinaan Derap Langkah Remaja Kristen yang dilaksanakan pada hari Sabtu 20 November 2021 mulai jam 10 sampai selesai dengan menggunakan link Zoom atau secara daring dan diikuti 55 orang dari SMP dan SMA, baik SMP dan SMA negeri maupun swasta. Tema pembinaan adalah Jesus is always with you dengan pelayan firman Ibu Pendeta Yulia Hutapea. Koordinator kegiatan pembinaan adalah Bapak Efraim dan Ibu Betarani. Kegiatan yang kedua adalah membuat aksesoris, anting, gelang, dan kalung yang dilaksanakan dengan dua cara, yaitu melalui Zoom atau daring, dilaksanakan pada hari Selasa 30 November 2021 mulai jam 5 sore sampai selesai dan diikuti 3 orang ibu. Dan dengan cara kedua yaitu melalui tatap muka atau luring yang dilaksanakan pada hari Kamis 2 Desember 2021 dari jam 10 sampai selesai bertempat di GPIB Sumberkasih dan diikuti 10 orang ibu. Koordinator dari kegiatan keterampilan adalah Ibu Vita Brahim. Kegiatan yang ketiga adalah aksi sosial di Rumah Singgah Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau YKAKI yang dipimpin oleh Ibu Ira Sulistyo yang bertempat di daerah Rawamangun, Jakarta. Dilaksanakan pada hari Selasa 7 Desember 2021 dengan memberikan sumbangan berupa donasi sebesar 10 juta rupiah, beras 115 kg, serta souvenir boneka dan lain-lain. Dihadiri 17 orang ibu-ibu dari panitia dan dari pengurus JDW Jakarta Selatan. Dan koordinator kegiatan aksi sosial adalah Ibu Maya Sarmanela. Puji Tuhan, 3 kegiatan di atas sudah terlaksana dengan lancar dan baik. Dan kegiatan yang terakhir adalah ibadah Natal, yaitu yang sekarang sedang kita lakukan saat ini secara daring. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih untuk segala dukungan dari para mitra Komisi Wanita Gereja-Gereja Kristen dan Katolik, Persekutuan Kaum Perempuan atau PKP GPIB Sumberkasih Jakarta, dan JDW Jakarta Selatan untuk doa, donasi, serta sumbangan baik berupa tenaga dan materi. Demikian laporan saya sebagai Ketua Panitia Natal 2021 JDW Jakarta Selatan yang berkolaborasi dengan Persekutuan Kaum Perempuan
atau PKP GPP Sumberkasih Jakarta sebagai tuan rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beribadah. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Jaringan Doa Wanita Jakarta Selatan kepada Ibu Ros Hasibuan. Kami persilakan. Shalom. Shalom, Ibu. Selamat pagi, selamat datang, selamat bergabung dengan Jaringan Doa Wanita Jakarta Selatan yang mengadakan acara Natal pagi ini. Terima kasih kepada seluruh undangan kami yang sudah bergabung pagi ini. Terima kasih kepada para mitra yang telah menjadi panitia dan terlibat sebagai liturgos dalam ibadah ini. Terima kasih kepada Pendeta Devi, Pendeta Yanu, Pendeta Lopis, Pendeta Yuliana dari Lembaga Alkitab Indonesia, Pendeta Dani, dan mungkin ada pendeta yang belum saya sebut namanya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pendeta Devi khususnya yang akan membawakan renungan Natal pagi ini. Terima kasih juga kepada Jaringan Doa Wanita Nasional dengan Ketua Ibu Lili Silitonga. Terima kasih kepada seluruh undangan yang hadir. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang walaupun di dalam situasi pandemi COVID-19, tapi tidak mengurangi rasa sukacita untuk mengadakan perayaan menyambut Natal Desember ini, untuk mengucap syukur atas lahirnya Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat kita. Buat saya arti Natal adalah saya menikmati kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari penasihat JDW Jaksel kepada Mbak Ria Prawiro. Dipersilakan, Mbak. Shalom. Shalom. Selamat pagi ibu-ibu terkasih dan juga bapak-bapak yang bergabung bersama kami. Merupakan sukacita sekali untuk dapat bertemu kembali dalam menyambut Natal di tahun 2021 ini. Melewati hari-hari yang diizinkan Tuhan dengan mengalami pandemi tidaklah mudah. Namun demikian kuat kuasa Tuhan tetap setia menjaga kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Damai sejahtera Kristus menjadikan kita kuat dan tegar. Dan terang Kristus menjadi lentera yang tidak berkesudahan dalam hidup kita. Dan inilah Natal yang sesungguhnya. Bahwa kelahiran dan kehadiran Yesus tidak hanya di tanggal 25 Desember, namun setiap saat dalam hati dan hidup kita. Tentu kita semua menyalakan lilin-lilin yang kita pasang di masa-masa Advent dan Natal. Namun sejatinya kita sendiri yang menjadi lilin terang Kristus dimanapun kita berada. Kiranya sukacita bagi kita bukan hanya di hari Natal, namun di setiap langkah dan laku kita. Penuh ucapan syukur saya dan terima kasih kepada Pendeta Devi yang sebentar akan membawakan renungan yang akan disampaikan bagi kita semua. Dan tentunya dengan rasa bangga saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada ibu-ibu JDW Jaksel selaku Panitia Natal 2021 yang sudah mempersiapkan segalanya dengan indah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat beribadah. Bagian pengantar ibadah. Hidup
Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Lukas 1 ayat 46 sampai 50. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Kita keluarga berteman, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bersebagai Votum, Bu Pendeta Devi. Hari ini kita mengadakan ibadah Natal Jaringan Doa Wanita Jakarta Selatan. Marilah memulai ibadah kita dengan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Yesaya 9 ayat 5 menyatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terimalah salam, damai sejahtera dari Allah Bapa, kita menyertai kita semua. Amin. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang
kita merayakan Natal, dan setiap orang mempunyai makna Natal yang berbeda-beda. Apakah sebenarnya makna Natal bagi kita orang percaya? Kawan, apakah arti Natal bagimu? Arti Natal bagiku adalah bukti firman-Nya digenapi. Yohanes 3 ayat 16 menyatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kita sungguh berharga di mata-Nya. Aku teringat kepada orang yang telah memberikan tempat kandang domba bagi Bapak Yusuf dan Ibu Maria, berteduh agar bayi Yesus dapat lahir dengan nyaman. Di tengah ketidakadaan tempat, orang itu memikirkan kandang domba agar keluarga Yusuf dapat menginap. Sampai saat ini kita tidak tahu siapa dia, tapi pelayanannya menyediakan tempat bagi Yesus lahir, telah membawa perubahan bagi keselamatan dunia. Bagiku Natal berarti pelayanan tanpa nama. Aku juga teringat ketika Yesus lahir, para malaikat memberi kabar sukacita kepada kaum gembala, sehingga kaum gembala datang melihat bayi Yesus dan memuji Allah. Bahkan, tidak hanya itu saja, orang Majus pun yang merupakan raja-raja datang dengan membawa emas, kemenyan, dan mur, dan mereka semua dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Jadi, arti Natal bagiku, Tuhan hadir untuk semua orang, baik kaum papa, kaum menengah, dan kaum kaya. Tuhan Yesus lahir menggerakkan kasih persaudaraan. Maka, bagiku, Natal berarti mewujudkan kepedulian kepada sesama untuk saling menghargai dan saling menolong. Semua orang sama derajatnya di hadapan Allah. Natal bagiku adalah saat yang kutunggu, karena ada rasa gembira dan damai. Waktu aku kecil, menunggu hadiah Natal dari opa, oma, juga papa dan mama. Waktu aku besar dan menjadi seorang ibu, memberi hadiah Natal untuk suami, anak-anak, juga orang tua. Dan semuanya itu selalu membuat hatiku senang, walaupun dengan masa yang berbeda. Apakah karena Natal adalah kabar gembira dan sukacita? Karena lahirnya Sang Juru Selamat dunia? Bagiku ya, karena Natal selalu membawa sukacita. Saya telah mendapat kasih yang besar dari Bapa di surga. Saya berharga di mata Bapa. Saya adalah biji matanya. Saya akan mengosongkan diri saya supaya hanya Tuhan yang dimuliakan. Saya akan berkorban supaya saya menjadi anak Tuhan yang dikasihinya. Saya akan melayani dengan tulus, tanpa agenda pribadi, biar nama Tuhan dimuliakan. Saya akan menggerakkan kasih persaudaraan, saling menopang, saling memberi, dan saling mengasihi, saling menghargai, tanpa membedakan status seseorang.
Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Arti Natal bagiku, menjaga kesatuan tubuh Kristus dengan jalan mengosongkan diri, meletakkan kesombongan dan egoisme dengan memakukannya pada salib Kristus, supaya hati dan jiwa kita dapat menjadi kirbat baru yang dapat menerima firman Tuhan dan memiliki pikiran Kristus. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan buah-buah Roh menjadi karakter setiap murid Kristus yang menjaga kesatuan tubuh Kristus tetap terpelihara dan menjadi prioritas dalam kehidupan bersama. Setuju.
Firman-Nya dalam Matius 26 ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Firman-Nya dalam Matius 28 ayat 18-20, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan Yesus lahir untuk meminum cawan itu, supaya kita dan semua orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Tuhan telah menang. Bagiku, Natal berarti menjadi surat Kristus, sehingga membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus, sehingga aku dapat mengakhiri pertandingan yang baik. Aku dapat mencapai garis akhir, dan aku dapat memelihara iman. Untuk itu, aku perlu Engkau, Tuhan, hadir dalam hidupku setiap saat. Ajarlah aku menghitung hari-hariku, sehingga aku beroleh hati yang bijaksana.
Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Ibu Pendeta Devi, dipersilakan. Stop share. Mari, Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua yang ada di tempat ini, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Yang pada hari ini adalah hari jaringan doa wanita dan kita merayakan Natal bersama. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau yang telah mempersatukan kami di dalam persekutuan yang saling mendukung di dalam doa dan berpengharapan kepada Tuhan sebagai juru selamat kami. Terima kasih kami boleh bersama merayakan hari Natal. Biarlah sukacita ini menjadi penuh oleh karena kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Sekalipun melalui Zoom, tidak mengurangi sukacita kami karena kami memiliki Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Karena itu kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, tuntun dan bimbinglah kami agar firman Tuhan yang kami baca dan renungkan menjadi berkat dan membawa sukacita, damai sejahtera Tuhan di tengah hidup kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan Yesus Kristus agar kami semua siap mendengarnya. Amin. Ibu-ibu, pembacaan firman Tuhan ini sesuai dengan tema yang diambil dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dengan subtema arti Natal bagiku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Maranatha. Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, arti Natal bagi kita tadi sebagian sudah diucapkan oleh tata ibadah kita gitu ya, ibu-ibu yang memiliki tugas. Yang pertama dibilang itu adalah bukti bahwa firman Tuhan sudah digenapi, mempersatukan umatnya sebagai tubuh Kristus, menang dalam pertandingan iman gitu ya. Lalu sebuah pengakuan bahwa Natal itu sungguh Tuhan dan Juru Selamat yang datang ke dunia. Dan dengan Natal maka kita bisa bersatu, bersekutu, menjadi satu tubuh Kristus. Dan kita anggota-anggotanya melaksanakan tugas tanggung jawab dari Tuhan Yesus Kristus untuk tetap bersama, bersatu di dalam kasih, berpengharapan yang teguh kepada Tuhan, dan terus menjadi saksinya. Lalu dalam kehidupan kita pun kita percaya bahwa kita mengartikan Natal sebagai sebuah kemenangan ya dalam pertandingan iman. Nah, pembacaan firman Tuhan hari ini Mazmur 90 ayat 12 itu adalah sebuah doa. Jadi kalau kita mau membaca bersama-sama, ini akan membuat dan menjadikan ini doa kita. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ini adalah mazmur dari doa Musa yang tadi kita sebutkan dan baca bersama menjadi doa kita bersama. Tapi pada waktu itu mazmur ini digubah atau disusun oleh Musa dan dia berdoa. Dan secara keseluruhan Mazmur 90 ini adalah mazmur yang menyebutkan Allah sebagai tempat perlindungan yang kekal. Musa mengimani dan menyadari bahwa dalam perjalanan hidupnya hanya Allah lah sebagai tempat perlindungan yang kekal. Nah, doa Musa ini di masa lanjut usianya yang mencapai 120 tahun. Allah tempat perlindungan yang kekal. Bagaimana kita mengimani bahwa dalam perjalanan hidup kita itu dari awal, pertengahan sampai akhir hanya Allah lah yang menjadi tempat perlindungan kita. Kekal gitu ya, bukan hanya sampai akhir hidup kita,
tetapi sampai pada kekekalan. Hanya Allah lah tempat perlindungan kita. Kembali kepada Musa dalam perjalanan kehidupannya, dia menyadari perlindungan Allah itu baginya sangat luar biasa. Ya, kita ingat cerita tentang Musa sebagai orang berani yang berada di Mesir, sebagai budak yang pada waktu itu gitu ya, bayi-bayi yang lahir kalau dia laki-laki harus dibunuh karena Fir'aun sangat ketakutan dengan jumlah bangsa Israel yang semakin besar. Dan perjalanan hidup Musa yang mana ia diangkat menjadi seorang anak oleh putri Fir'aun dan menjadi pangeran. Sebuah perjalanan yang sangat-sangat sulit untuk kita pahami gitu ya. Tetapi inilah yang dialami oleh Musa, bahwa perjalanan hidup Musa selalu mendapat perlindungan Allah sehingga ia selamat pada waktu bayi, dan dalam perjalanan sebagai seorang pangeran mendapat pendidikan di Mesir yang sangat luar biasa, dan ternyata itu untuk mempersiapkan satu hal yang besar di kedepannya. Ya, dan ketika dia menjadi pangeran membela bangsanya, itu ya dengan melakukan satu hal yang salah sebetulnya ya, dengan membunuh penjaga pada waktu itu orang Mesir, yang membuat Musa pun harus merasakan takut dan dikejar untuk bertanggung jawab atas perlakuannya. Ya, dia melarikan diri dari Mesir dan sebagai pangeran dia lalu berubah menjadi gembala gitu ya. Dan saat mengembalakan kambing domba, Tuhan memanggil dan mengutus Musa. Jadi sedikit singkat tentang perjalanan hidup Musa yang mau menceritakan tentang bahwa hubungannya. Kalau dalam keadaan sebagai manusia itu semua yang dijalani, dialaminya itu tidak mungkin. Hanya karena perlindungan dan karena penyelamatan yang daripada Allah lah Musa bisa ada dan menjadi seorang pemimpin yang besar. Dan di dalam penyertaan Allah ada kuasa dan mujizat Allah yang berlaku saat Musa menjadi seorang pemimpin. Hati Musa sepenuhnya hanya untuk Allah, dan dia mempersembahkan segala sesuatu dalam kehidupannya kepada Allah. Bahkan pada waktu dia merasa tidak mungkin dan tidak sanggup menjadi seorang pemimpin bangsa yang besar itu, Allah hadir dan menyatakan bahwa dia akan diutus, dan Musa mempercayakan semuanya kepada Allah. Ketika kita melihat Musa, di mana hati yang diterangi oleh firman Allah membuat Musa memiliki hati yang bijaksana. Dari doanya terjawab dan Tuhan memberikan hal-hal yang bijaksana yang dilakukan Musa sampai akhirnya dia boleh membawa bangsa itu keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir. Dan Musa melihat bukan karena kuat kuasa dan kehebatannya, tetapi justru karena Allah lah yang memberi perlindungan dan pernyataan di tengah kehidupannya, hadir ya untuk menunjukkan betapa luar biasanya kuasa dan kasih Allah bagi umatnya, dan teristimewa bagi Musa. Nah, Mazmur 91 ayat 14-16 ini jawaban doa dari Allah kepada hal-hal yang disampaikan oleh Musa. Sungguh hatinya, maksudnya hati Musa, melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Nah, Allah melihat kedalaman hati Musa yang berdoa, hati yang melekat, menempel dengan benar, tidak terpisahkan ya, terhubung dengan baik gitu ya. Terus menerus dengan penuh kasih dia menjalin kasih dengan Allah
dalam harapannya, dalam keyakinan imannya, itu ya, dia melekatkan hatinya terhubung dengan baik kepada Allah. Dan terlihat jelas saat Musa meminta Allah agar diberikan hati yang jalani hari lepas hari sebagai seorang pemimpin umat Allah keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Yang dipimpin Musa ini bukan umat yang mudah, bukan umat yang gampang, tetapi yang terkenal dengan keras kepalanya, terkenal dengan tegar tengkuknya, kenal dengan sungut-sungutnya gitu ya. Nah, kenapa Musa bisa begitu sabar menghadapi, walaupun terkadang dia juga tidak sabar terlihat, tetapi dia tetap terus memimpin. Artinya punya hati yang teguh ya pada tugas yang diberikan, punya kekuatan yang luar biasa. Dan ibu-ibu itu sudah ditempa waktu dia menjadi seorang pangeran. Dia dipersiapkan sebagai pemimpin dan dia luar biasa gitu ya. Jadi bukan sekedar menjadi seorang anak pangeran untuk nantinya memimpin, tapi persiapan-persiapan menjadi pemimpin yang tegar, yang kuat hatinya, yang dapat menghadapi tantangan dan kesulitan, ya bagian dari persiapan-persiapan yang dilakukan pada masa-masa perjalanan kehidupan Musa. Ya, baik tuanya ketika menjadi pangeran, lalu melarikan diri, semua itu adalah bagian di mana Allah menempanya. Nah, Allah sendirilah yang memimpin umatnya. Musa adalah utusannya, dan Musa menyadari kemampuannya yang terbatas. Maka satu-satunya cara adalah melekatkan hati kepada Allah. Dari Mazmur ini kita melihat bagaimana Allah melihat hati Musa yang terus-menerus lekat kepada Allah, dan itu semua karena iman, percaya, dan pengenalan Allah kepada pengenalan Musa kepada Allah. Ya, bahwa Allahnya sungguh ajaib dan dahsyat. Allah yang disembah itu adalah Allah yang memberikan hidup dan memberikannya dalam damai sejahtera. Kekuatan iman, pengharapan membuat Musa memiliki umur panjang dan dia bisa menunjukkan keselamatannya daripada Allah dengan cara yang ajaib. Allah menuntun. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Bilangan 12 ayat 23, adapun Musa ialah seorang yang paling lembut hatinya lebih bumi ini. Gitu ya. Musa bilang, Tuhan, kalau hanya kenapa nggak membiarkan aja gitu ya. Dia sangat-sangat terus-menerus menunjukkan belas kasihan, memperhatikan umatnya, sekalipun umat yang sedemikian itu, tetapi Musa tetap memiliki hati yang lembut. Itu ya, tetap menginginkan penyertaan Tuhan bagi bangsanya. Nah, ibu-ibu, ketika saya diminta untuk melayani hari ini, kita dan dengan gambar seorang wanita lalu pray dan doa ini dengan hati yang melekat kepada Allah. Jadi ketika kita berdoa dengan melekatkan diri kita kepada Allah, menyatu dalam doa kepada Allah, itu membuat kita merasakan bahwa kita sungguh yakin doa pengharapan kita kepada Tuhan pasti didengar. Pasti dia akan menjawab seru doa dan permohonan kita. Dia belajar dari Musa tadi, melekatkan hatinya kepada Allah. Sungguh-sungguh, terus-menerus. Ya. Dan jaringan doa wanita ini dikatakan sebagai pilar, penopang gitu ya. Penopang untuk bangsa, menopang untuk dunia dalam doa, menopang untuk kehidupan bergereja, bersekutu secara okumenis seperti sekarang, menopang kehidupan keluarga demi keluarga gitu. Saya mengenal jaringan doa wanita ini, Bapak Ibu-ibu, teristimewa pada waktu berada di Sumber Kasih ini oleh seorang ibu yang bernama Ibu Soni Kasirega, gitu ya.
beliau sudah almarhum, tetapi kita tetap bisa melihat bagaimana Tuhan memakai setiap orang sampai pada akhir hidupnya. Dan doa-doa yang disampaikan pada waktu lalu ketika bersama dengan kita merasakan gitu ya, betapa kuatnya iman pengharapan dari seorang ibu yang bernama Ibu Sony Siregar. Dan ibu-ibu lebih mengenal gitu ya, dalam kebersamaan sebagai JDW. Jadi hikmat Allah mengatakan saling mendukung, saling mendoakan, bahkan dalam ingatan-ingatan kita banyak ibu-ibu yang sudah menjadi pendahulu kita dan kita meneruskannya dan merasakan bahwa hati yang melekat kepada Allah mempersatukan kita di dalam doa-doa pengharapan hari ini dan masa yang akan datang. Kita juga nggak tahu sampai kapan kita bisa berada dalam kehidupan sebagai seorang ibu yang menjadi penopang dalam doa untuk dunia ini, bangsa kita, bahkan dalam kehidupan bergereja, berjemaat, maupun di tengah-tengah kehidupan keluarga. Ibu-ibu, saya sangat mengerti bahwa sampai sekarang pun ibu-ibu semua sebagai satu persekutuan jaringan doa wanita ini tidak lepas dari kegiatan-kegiatan sehari-hari yang full, yang banyak gitu ya, yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Tapi semua itu udah ada dalam rangkaian setiap waktu, setiap jam, setiap hari gitu ya, yang kita lalui. Maka doa Musa ini harus menjadi doa kita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana sehingga tugas kita yang banyak itu kita jalani, kita lalui dengan keyakinan bahwa Allah menjadi pelindung kita, Allah menyertai dan menolong kita, membuat kita mampu melewati hari-hari kehidupan ini. Kuncinya melekatkan diri pada Allah dan meminta Allah menjadikan kita seorang perempuan yang bijaksana, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Nah, doa, permohonan kepada Allah, saya sengaja mengambil salah satu foto ada di internet dengan seorang wanita yang memakai masker gitu ya. Ternyata ketika kita tidak bermasker, kita berdoa. Ketika kita saat ini ada di masa pandemi, kita tetap berdoa gitu ya. Lalu tetap melayani Tuhan tengah persekutuan, dan saat ini juga tetap bekerja walaupun bekerja dari rumah gitu ya. Semua kita kerjakan dengan kekuatan kuasa Tuhan yang menjadi pelindung kita. Juga tetap memperhatikan anak-anak ya, mendampingi mereka kala belajar, juga mendampingi mereka bermain dan sebagainya. Gitu ya. Saya yakin dan percaya bahwa ibu-ibu seperti ini juga ya punya kesempatan untuk masak di jam yang sama, harus mencuci di jam yang sama, harus memikirkan persiapan-persiapan pelayanan di jam yang sama gitu ya, harus mengurus mungkin ada hewan peliharaan di rumah di jam yang sama. Wah, kayaknya nih kalau mengikuti kesibukan kita, kapan kita melekatkan hati pada Tuhan, kapan kita akan berdoa gitu ya. Nah, hari ini kita belajar bahwa hati ini jadikanlah palungan, tempat di mana Tuhan Yesus memimpin hidup kita. Dia adalah firman yang datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Dialah Yesus Tuhan kita. Dan kalau hati kita ini menjadi palungan, menjadi tempat Tuhan Yesus hadir, memimpin hidup kita, menunjukkan kasih-Nya kepada kita, bahwa aku datang untuk menyelamatkan engkau gitu ya. Jadi Natal menjadikan bagian yang membuat kita semangat bahwa Tuhan Yesus kita adalah juru selamat. Dia ada di dalam hati yang memimpin kita, karena firman Tuhan katakan dari hati terpancar kehidupan. Dan kalau ada Yesus dalam hidup kita, maka kasih Tuhan Yesuslah yang memancar dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga kalau buat saya secara pribadi, arti Natal dalam kehidupan ini adalah sebuah kado terindah. Kado dari surga, hadiah yang tidak bisa orang kasih, hadiah yang diberi Tuhan luar biasa, yaitu kelahiran Juru Selamat. Ya, dia sudah ada, sudah datang, dan sekarang berada di surga yang pada waktunya akan datang kembali dalam kehidupan kita. Dan kalau dia datang, hati kita yang dipenuhi dengan kuasa Allah,
Roh Kudus dan firman-Nya menjadikan kita seorang yang bijaksana, menyongsong Tuhan Yesus untuk datang kedua kali dengan syukur dan sukacita. Oh, Dia juru selamat yang akan menyelamatkan kita dan akan memberikan tempat di dalam kerajaan surga. Karena itu, menyambut dan merayakan Natal dengan sukacita, Allah kita datang membawa damai sejahtera. Selamat Hari Natal Ibu-ibu semua. Sukacita Natal kiranya memenuhi hati dan persekutuan kita. Amin. Mute share screen, Dek Novi. Baik, Ibu-ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Yang pertama, Ibu Pendeta Yulia, yang kedua Bapak Dani Supangat, yang ketiga Ibu Devi, diakhiri dengan doksologi. Untuk Bu Devi ada tambahan tadi Ibu Tini Yovita yang akan operasi usus buntu ya Bu Devi. Baik, kita mulai. Bu Pendeta Yulia, silakan yang pertama. Kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan sampai hari ini lapar, haus akan firman Tuhan. Kami tahu itu hanya karena Roh Kudus di dalam kami. Untuk mengingatkan kami, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh bijaksana Tuhan. Supaya kami tahu bahwa hari-hari kami ini semakin dekat akan kedatangan-Mu, sehingga kami boleh Tuhan untuk melakukan kehidupan kami, hidup kami ini menjadi Tuhan berkenan kepadamu. Terima kasih untuk Ibu Devi yang sudah menaburkan firman-Nya kepada kami. Kami percaya kami semua dalam posisi tanah yang subur, sehingga firman Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Dia akan melakukan seperti apa yang Bapak kehendaki Bapak. Dan Dia akan Bapak membuat kami semakin serupa segambar denganmu. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan Bu Devi, apa yang dibuatnya berhasil, apa yang dibuatnya beruntung karena Tuhan yang menjadi pegangannya. Dan karenanya Tuhan yang memegang tangannya, sehingga dia boleh membawa dia dalam kemenangan demi kemenangan. Kami juga mendoakan Tuhan, siapapun yang hari ini yang sakit, yang usus buntu Tuhan, kami percaya kedatangan-Mu datang ke dunia ini Tuhan, mengosongkan diri dan lebih rendah dari manusia, supaya kami Tuhan yang sakit disembuhkan, yang miskin dibuat dikayakan, dan juga yang lemah dikuatkan. Dan kami percaya kedatangan-Mu, bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan seorang ibu yang sedang sakit usus buntu, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan kami semua di sini sepakat di dalam nama Yesus melepaskan kekuatan buat ibu ini yang sedang mengalami sakit, dan juga melepaskan roh kesembuhan dan memberikan roh kesembuhan kepadanya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, kami percaya Tuhan, hari-hari ke depan kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami tahu kami punya Yesus Kristus yang pegang hari esok. Kalau Engkau yang pegang hari esok Tuhan, kami percaya Tuhan, kami akan menyerahkan tangan kami untuk dipegang dengan tangan-Mu yang jaya, membawa kami dalam kemenangan demi kemenangan. Kami tahu hari-hari ini semakin jahat, semua sedang digoncangkan, semua sedang dimurnikan supaya muncul mana itu domba, mana itu kambing, mana itu terang dan garam atau gandum dan lalang. Dan biarlah Tuhan lihat kami Tuhan, agar kami terus tetap setia, kami berjuang terus Bapa, untuk lebih peka akan suara-Mu Tuhan, untuk cari perkenan-Mu Tuhan, sehingga pada waktu kedatangan-Mu Tuhan, kami nggak ada yang ketinggalan Tuhan, kami semua terangkat, dan kami hidup kami yang hari-hari ini, kami pakai untuk jadi berkat, bukan jadi beban bagi orang lain. Hidup kami harus jadi berkat Tuhan, dan pakailah kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kami sepakat dengan iman, JDW ini Tuhan, akan semakin Tuhan, sehati sepikir, satu tujuan, menyala-nyala untuk melayani-Mu Tuhan, peka akan suara Tuhan, dan cari perkenan Tuhan. Semakin rendah hati Tuhan, semakin fokus kepadamu, dan ada banyak jiwa mendengar nama Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Kami terus berdoa ya Bapak untuk bangsa negara kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pemerintahan yang terus kami doakan, takut akan Tuhan, ada dalam pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, kota madya, kecamatan, sampai kelurahan.
Kami berdoa Tuhan berkati Tuhan sepanjang akhir tahun ini menjelang ke tahun ke depan, negeri ini dalam lindungan Tuhan, dalam proteksi Tuhan sempurna. Bersyukur untuk terus doa-doa kami Kau dengarkan di dalam pengendalian COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, kami kalau saat ini Indonesia ada dalam posisi yang stabil di bawah dan maut meninggalkan, sedikit yang meninggal. Tuhan tolong biarlah ini doa-doa kami terus menggema, berseru sampai tingkap langit terbuka dan sampai ke tahun ke depan Indonesia dalam damai sejahtera. Kami berdoa untuk pendidikan anak-anak sekolah, Kementerian Pendidikan Budaya untuk mengajar anak-anak yang takut akan Tuhan juga, berkarakter Pancasila, berwawasan internasional. Kami berdoa dalam masa-masa pandemi ini naik keluar onsite online, outside online, biarlah anak-anak pelajar ini tetap semangat dan kami berdoa Tuhan buat mereka berprestasi, khususnya anak-anak Tuhan, pelajar-pelajar Kristen Tuhan, jadi manusia unggul di atas rata-rata orang Indonesia. Kami berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen juga pakai semuanya untuk menggambarkan, membentuk anak-anak Tuhan yang turut gambar dan rupa Allah. Dan juga kami berdoa sekali lagi Tuhan, pendidikan di negeri ini Tuhan, supaya bisa menghasilkan anak-anak yang berintelektual tinggi, tapi juga inisiatif bisa mandiri dan menghasilkan karya-karya besar ke tahun-tahun depan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami serahkan bangsa negara kami serahkan pendidikan, kami serahkan anak-anak sekolah, khususnya pelajar-pelajar Kristen, anak-anak sekolah yang Kristen, supaya mereka maju semua, dan juga menjelang pemilu 2024, semua dalam keadaan baik. Ada banyak anak-anak Tuhan yang ada di gunung pemerintahan, yang ada di gunung politik, membawa suara kenabian. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa teristimewa untuk jaringan doa wanita Jakarta Selatan. Terima kasih karena Tuhan boleh mempercayakan kami untuk menjadi bagian dalam kehidupan doa wanita. Kami bersyukur karena Tuhan memakai kami semua sebagai pilar doa bagi bangsa, bagi dunia, dan bagi kehidupan bergereja dan berkeluarga. Tuhan, peliharalah kami agar kami semua menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, memiliki hati yang bijaksana, dan kami berdoa untuk pengurus JDW sebagai bagian yang Tuhan telah panggil dan utus, sehingga mereka semua Tuhan boleh terus menjalani pelayanan ini dengan kuat kuasa Tuhan. Sebagai pimpinan, pengurus, anggota, Tuhan juga berkati kami semua. Program-program JDW ya Tuhan, tingkat jemaat, gereja-gereja, Tuhan memberkati agar semua dapat berjalan dan berlangsung dengan baik. Kekuatan iman pengharapan kami dalam doa-doa bahwa Tuhan mendengar, menjawab seluruh doa setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kami bersyukur karena panitia Natal JDW boleh berjalan dengan baik. Biarlah panitia boleh terus bersyukur ke atas kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung sampai pada hari ini perayaan Natal. Biarlah sukacita itu menjadi lengkap karena Tuhan sendiri yang menopang perjalanan kehidupan kami. Tuhan berkati juga tuan rumah GPIB Sumberkasih Jakarta Selatan agar terus menjadi bagian yang penting untuk saling mendukung, mendoakan, dan melaksanakan semua tugas dengan baik. Kami berdoa Tuhan teristimewa untuk Ibu Ros Hasibuan sebagai Ketua JDW Jakarta Selatan. Berikan sukacita, damai sejahtera, dan hikmat-Mu untuk Ibu Lili Silitonga, Ketua JDW Nasional, bahkan untuk penasehat JDW Jakarta Selatan, Ibu Ria Prawiro, Tuhan juga beserta, dan semua ibu-ibu yang ada di tempat ini Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi kuasa Tuhanlah yang boleh senantiasa hadir menyertai kami, sehingga JDW terus menjadi alat Tuhan, menjadi penopang bagi seluruh kegiatan dimanapun berada. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan pengharapan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Kita masuk dalam persembahan. Ibu Vina, silakan. Hidupkan speakernya, Vina. Ya, kini saatnya, sudah dengar Mbak? Sudah, silakan. Kini saatnya menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya guna menunjang pelayanan JDW Jaksel. Dengarlah nats Alkitab Matius 2 ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Bendahara JDW Jaksel atas nama Frida Theodora, Bank Mandiri 1010007 268046, atau di Bank BCA 73107111149. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah, hai tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala, bangun segera menengok juru selamatmu. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Kita akan masuk dalam doa persembahan oleh Mbak Vita. Silakan.
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terimalah dan kuduskanlah persembahan syukur kami pada siang hari ini. Dan apa yang kami persembahkan kiranya boleh berguna bagi pelayanan dan kesaksian di persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Ibu-ibu dan Bapak-bapak semua, kita akan penyalahan lilin. Dek Novi, kita masuk ke mode biasa. Mohon lilinnya dihidupkan semua. Kita akan foto bersama dulu sebelum menyanyikan lagu Malam Kudus. Apakah sudah semua? Baik, saya akan foto dari slide pertama dulu. Ini ada 3 slide. Senyum, 1, 2, 3. Oke, saya cek dulu. Slide yang kedua. 1, senyum, jangan lupa 1, 2, 3. Ulang ya, tadi yang bergerak. 1, 2, 3. Saya cek dulu. Slide ketiga. Ibu Geisha, Ibu Endang dari Yohanes Penginjil, Ibu Rimi GKJ Nehemia, Ibu Kristina, Ibu Cynthia. Bisa dibuka ya? Baiklah, 1, 2, 3. Baik, kita menyanyi lagu Malam Kudus. Dek Novi, silakan kembali ke slide.
Kita akan matikan lilin setelah pengutusan berkat. Ibu Pendeta Devi, silakan. Ibu-ibu, Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama, dan biarlah kita terus melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan kita dengan kasih dan perlindungan Allah. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memberkati hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami Baik, kita matikan semua. Kita masuk ke dalam ucapan selamat Natal dari Ketua Jaringan Doa Wanita Nasional, Ibu Lisi Tonga, dipersilakan. Shalom ibu-ibu dan bapak-bapak terkasih. Saya Ibu Lili Silitonga, fasilitator umum Jaringan Doa Wanita Nasional, mengucapkan selamat Hari Natal dan juga selamat menjelang Tahun Baru bagi kita semua. Kiranya damai sejahtera Natal memenuhi hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berharap dan berdoa di kemudian hari dapat terus bergandengan tangan dan melayani bersama lebih sungguh untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Ibu. Kita melanjutkan pada ucapan selamat Natal yang berikutnya. Kami dari PONDEOR Polres Metro Jakarta Selatan izinkan mengucapkan kepada saudara-saudara kami dari Jaringan Doa Wanita Jakarta Selatan, kami mengucapkan Selamat Natal 2021. Damai Natal menjadi kita semua. Terima kasih dari PDOL Polres Jakarta Selatan. Berikutnya, ucapan selamat Natal dari Lembaga Alkitab Indonesia yang diwakil oleh Pendeta Sri Yuliana, dipersilakan. Baik, terima kasih. Salam Natal dari kami semua, pengurus dan juga keluarga besar di Lembaga Alkitab Indonesia. Dan kita tetap bersyukur di tengah situasi seperti sekarang, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa merayakan hari kelahirannya, dan biarlah semua ini tidak menjadikan kita kehilangan pengharapan, tapi ke depan kita masih tetap diberi kekuatan dan jaringan doa wanita bisa tetap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat dan berkat-Nya di tengah-tengah dunia. Dalam kondisi apapun, mari kita tetap semangat untuk merayakan kelahiran Tuhan dan juga menjadi pembawa berita sukacita bagi dunia. Terima kasih, selamat Natal sekali lagi dan selamat menyongsong tahun baru nanti dari kami Lembaga Alkitab Indonesia. Tuhan memberkati. Baik Ibu, terima kasih untuk
kata ucapan selamatnya, kita lanjutkan kepada dari Binro Kristen Katolik Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Perjuangan Lubis. Sepertinya Pak Lubis nggak ada, Mbak. Terima kasih kepada Bapak Dr. Perjuangan Lubis. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta JDW Jaksel yang akan dibacakan oleh Ibu Novi. Persilakan. Baik, warta JDW Jakarta Selatan. Pertama, JDW Jakarta Selatan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Devi Bawole yang telah memberikan dan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah Natal JDW Jakarta Selatan 2021 ini. Kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pelayan liturgis dan umat Tuhan yang hadir, serta panitia Natal yang telah menyelenggarakan kegiatan Natal tahun ini sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. Ketiga, JDW Jakarta Selatan mengadakan doa seminggu sekali dengan berbagai kelompok yang berbeda hari. Apabila ada Bapak dan Ibu yang ingin didoakan pergumulannya, dapat menghubungi seluruh anggota JDW Jakarta Selatan. Keempat, ibadah JDW Jakarta Selatan yang berikutnya yaitu tahun 2022 akan diberitahukan kemudian. Demikian warta JDW Jakarta Selatan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Baik, kita akan foto bersama sebelum salam persekutuan. Sekali lagi bukan videonya. Baik ya, dari halaman 1 dulu, jangan lupa senyum. 1, 2, 3. Saya cek lagi. Ya, halaman 2. Satu, dua, tiga. Halaman 3. 1, 2, 3. Baik, speakernya boleh dibuka semua. Selamat menjelang Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Selamat menyambut Natal. Sehat semua. Tahun Baru. Tahun Baru. Jumpa di tahun Natal. Tuhan Yesus memberkati. Sehat semuanya. Semua Bapak Ibu. Tetap sehat. Tahun depan. Berkati. Terima kasih Pendeta Devi. Semua berkati ibu semua ya. Sampai jumpa. Ibu aktif ya. Sampai jumpa. Sehat ya. Dadah. Terima kasih semua panitia. Ya, Ibu sama-sama. Terima kasih Ibu Ros. Terima kasih Bu Ros. Terima kasih. Terima kasih untuk kita. Terima kasih Pak Dani. Terima kasih semua. Dani.
kasih Pak Dani. Terima kasih Ya. Selamat Bu Frida sehat. Mohon pamit. Mohon Terima pamit. kasih Ketua Panitia Bu Sandra. Terima kasih Bu Francisca nih dari Amerika datang juga nih. Francisca. David. Ya. Terima kasih Stefanus. Terima kasih. Sama-sama. Bu Francisca jam berapa nih di sana? Antria. Terima kasih Bu. 13 jam Terima ya. kasih semua. Terima kasih Cynthia. Cynthia DKI Pondok Indah. Ya, halo. Halo. Salam dari Indonesia, Diper. Makasih. Iya, pas Makasih ada semuanya. kebaktian Natal juga pas jam yang sama. Oh, begitu. Jadi tidak bisa ikut. Natal tahun baru. Terima kasih. Terima kasih disempati. Dan Pak Dani. Salam sehat. Berkati kalian semua. Baiklah. Kita bisa close ya. Ya, close ya. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama ya. Semuanya. Ya, Pamit ya, sehat semuanya. Bu Ros, Mbak Enda, Mbak Dani, Bu Siska. Semua ya. Tunggu, ini bagus nih. Coba videonya dibuka semua, bagus posisinya. Pas ya, jadi satu ini. Ya. Bu Frida, Mbak Frida tadi nggak kelihatan. Bu Frida belum buka. Ya, Bu Dohar. Buka videonya. Dohar lagi beda. Ya, coba nggak apa-apa. 1, 2, 3. Terima kasih, udah. Terima kasih Bu N ya. Sama-sama. Terima kasih Mbak Enda. Pak Dani, topinya bagus. Dohar, Mbak Ita. Sunda ini. Saya sebulan ini ada di Jawa Barat Bapak Ibu. Jadi kemarin hari Minggu saya di Subang, Natal Subang. Minggu depan saya Jumat di Natal Cianjur. Ini mulai sama Jawa Barat terus nih. Melayani Pak Dani. Sudah Jawa Barat. ya, Makin banyak pelayan di Jawa Barat ya Pak. Ya. Besar-besaran kedengaran. Iya Bu Enda. Oh ya. Salam buat semua ya. Salam buat semua ya Bu. Siska, salam buat Komisi Wanitanya ya. Ya Bu Ros, terima kasih. Salam dari jauh. Ibu sekarang lagi di New York Bu. Baiklah kita terus ya. Oke, aku N ya. Ya, Oke, N. terima kasih.